salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 di SD Negeri Satrian 2. Oleh karena itu, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Satrian 2 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Dewi Handayani selaku Guru Penggerak Angkatan 8 SD Negeri Satrian 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Satrian 2. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4. Hari ini Ibu Dewi Handayani akan menyampaikan tentang budaya positif. Mari kita simak, mari kita perhatikan apa itu budaya positif, bagaimana melaksanakan budaya positif di satuan pendidikan kita. Di kelas masing-masing bagaimana guru harus bertindak kepada siswa-siswinya. Mari kita dengarkan bersama-sama sehingga dalam pertemuan kali ini kita bisa mengambil pembelajaran tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif? Apakah kita anak-anak, terhadap anak-anak kita bisa melakukan sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik? Nanti itu kita akan mendapat diseminasi dari Bu Dewi Handayani. Jadi kita bersyukur sekali di SD negeri kita ada yang menjadi calon guru penggerak yang sekarang sedang mengikuti pendidikan, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak akan bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak hanya Bu Dewi yang bisa bergerak, harapannya kita semua akan bergerak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Satrian 2. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia,
perkenankanlah saya, Dewi Handayani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batam dari SD Negeri Satrian 2, menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya izin dulu kepada Bapak Ibu guru semua, di sini saya bukan bermaksud menggurui atau apapun. Karena saya ada paradigma belajar, ada disiplin positif. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Makan, minum, itu semua hal-hal yang asing bagi saya. Di sini saya akan menyampaikan 5 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun yang lalu. Bayangkan sekarang mereka telah sukses atau sebaliknya. Di situ ada tangan-tangan kita. Kitalah nolong mereka, tuntun mereka agar masa depannya lebih cerah lagi. Menjadi anak, bisa menjadi orang yang sukses, bahagia, dan selamat dalam kehidupannya. Mimpikanlah apa yang ingin kita lakukan agar anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi. Bayangkan saat kita di jalan, kemudian ada anak didik kita mereka jauh lebih sukses dari kita, menyapa kita, dan ingat bahwa kita tangan-tangan yang pernah menyentuh mereka, menuntun mereka. Semoga ini menjadi kenyataan Bapak Ibu guru semua. Cukup, terima kasih Bapak Ibu, bisa membuka mata kembali. Kita akan melanjutkan ke materi. Yang pertama adalah ada berupa pertanyaan. Jika ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu guru semua di sini setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Upacara harus memakai dasi. Kamu tidak pakai dasi.
Kamu lari keliling lapangan 5 kali. Itu hukuman. Kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau enggak? Pak Saryon, setujukah? Bu Retno, setujukah dengan pernyataan itu? Kamu tidak mengerjakan PR ya? Bu Guru kan udah bilang kemarin harus mengerjakan PR ini. Sudah, karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu coba membersihkan halaman depan ya, di sana. Itu ada keuntungan untuk kita. Itu hal positif. Tapi apakah itu mendisiplinkan anak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Wah, hebat kamu, dapat nilai 100 mengerjakan tugas dengan baik. Maka guru akan mentraktir kamu nasi bungkus di kantin. Ada reward, hadiah. Kira-kira apakah itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nanti ini semua akan kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa masing-masing individu itu memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda, sehingga saat pembelajaran kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Betul begitu, Ibu Aisyah? Terima kasih. Nah, profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Sudah berkali-kali oleh Ibu Aisyah kita diberikan saat IKM. Mungkin Bapak Sukinin, Bu Retno, kemudian Bu Arum, Pak Saryon sudah sering mendengar apa itu profil pelajaran Pancasila. Nah, kita akan bersama-sama mengingatkan apa itu profil pelajar Pancasila. Biar tidak ngantuk, mari kita menyanyikan sambil tepuk tangan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu semua? Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kita akan belajar pada permainan cobalah buka. Bapak Ibu mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Anggap di dalam kepalan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Anggap ini sesuatu yang penting banget. Kemudian, mengapa ini? Andaikan ada teman atau orang lain yang memaksa Bapak Ibu dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang, apakah Anda akan bersedia membuka kepalan tangan ini? Kira-kira, ayo buka, Pak Sariman, buka, cepat, buka. Kira-kira apakah akan dibuka? Ayo buka, cepat, orang buka. Kira-kira mau dibuka apa enggak? Buka. Berarti tidak penting, biar lepas saja. Jika kepalan tangan Anda tidak terbuka, kira-kira alasan Anda kenapa tidak dibuka tangan itu? Kenapa kok tidak mau membuka? Iya, betul sekali. Karena di sini adalah sesuatu yang penting sekali untuk saya. Ada hal penting sehingga saya tidak mau ditangkap, dikejar, lari. Kemudian, ketika kepalan tangan ini mau dibuka atau tidak, kira-kira yang mengendalikan itu yang berhak mau dibuka atau enggak, itu orang lain atau panjenengan? Iya, betul. Itulah kita sendiri. Kita mau dibujuk, mau diintimidasi, atau mau dimarahi, kita akan tetap mengepal, menggenggam apa yang berharga bagi kita. Kita tidak akan melepaskan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bahwa apapun yang orang lain lakukan, termasuk anak didik kita, murid kita, kita mau memarahi, kita mau menghukum, mau dihardik, mau dipuji, mau dikasih hadiah, itu kembali lagi itu adalah kontrol pribadi atau kontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anak itu mau kita marahi, ayo kerjakan, kamu belajar yang rajin ya. Kalau tidak rajin, nilaimu 20, nanti akan ada hukumannya. Misalkan seperti itu. Itu tidak benar, bahwa yang bisa mengontrol sendiri adalah anak tersebut. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut Dr. William Glasser, dalam teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi, gambaran guru mengontrol murid. Kita itu
upacara, tolong segera masuk ke kelas ya, cepat ya, dikontrol. Kamu belajarnya yang rajin, di rumah jangan sering keluyuran. Itu sebenarnya tujuannya baik, tapi itu ilusi guru ngontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, kita mangsa anak cilik muridnya kudu anut gurune. Niku sekarang tidak bisa, tidak baik. Dan teori kontrol, kita tidak bisa memaksa seseorang, memaksa anak. Kemudian disiplin positif. Dari teori kontrol, kemudian kita kan tidak bisa memaksa murid kita. Sekarang apa hubungannya dengan disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin lurus, pernah kok orang nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri, kesadaran, bukan karena dipengaruhi, bukan karena tadi dimarahi, bukan karena pujian, bukan karena sesuatu, tapi berasal dari intrinsik. Iya. Sebelum dilanjut, setelah tadi mendengar dari teori kontrol, terus ini ada disiplin positif. Memang di era sekarang itu memang guru tidak diharapkan, bahkan tidak dibolehkan untuk bisa mengontrol siswa seperti yang tadi. Tidak diperbolehkan intinya memberikan baik hukuman ataupun itu ribet saja kita tidak boleh memberikan, apalagi hukuman. Lah, harapan itu anak itu nantinya akan mempunyai motivasi intrinsik. Sajane kula niku rada bertentangan, Bu Dewi. Motivasi intrinsik, ya kalau mereka sudah mempunyai dari lahir, seperti kita dari guru ini, seperti kita menjadi guru, kita sudah punya motivasi intrinsik. Murid itu tuh saya kelasnya harus seperti ini, saya mengajarnya harus seperti ini. Itu kalau yang sudah mempunyai. Nah, bila kita memandang seseorang itu belum mempunyai motivasi intrinsik, apakah kita tidak diperbolehkan mancing agar motivasi ekstrinsik itu dari luar itu ada dulu? Ketika motivasi ekstrinsik itu, ya betul, motivasi dari luar itu hanya berlangsung beberapa saat. Ketika ada motivasi, ya dijalankan. Ketika sudah tidak ada, ya pun lepas. Nah, saya Mbak Dewi terutama sangat kesulitan
agar siswa atau seseorang mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Karena kadang-kadang nek ora dikon kayak meneng wae, apa dhewe kudu meneng wae. Kok nek jendu tidak dibenarkan begitu. Padahal biasanya muncul motivasi intrinsik kalau memang orang itu belum punya dari awal, itu biasanya dimulai dari motivasi ekstrinsik dulu. Oh, kayak beliau itu mungkin nantinya bisa akan terpatri menjadi motivasi intrinsik. Nah itu terus bagaimana dengan peserta didik kita? Kita tidak boleh tidak boleh memberikan ini, tidak boleh memberikan itu. Kita harus kadang kan anak niku dilus terus tidak jadi kasar terus jadi. Kita juga harus tahu karakter anak itu atau lingkungan dari mana mereka berasal. Saya sendiri kesulitan untuk kepriye carane biar orang atau anak tersebut memiliki motivasi intrinsik. Orang tersebut dioprak-oprak. Menciptakan, karena saya kepala sekolah ini, saya akan menciptakan ruang kelasnya kayaknya nih, saya mengajar harus seperti ini. Itu visualnya muncul langgon diri pribadi itu memang betul. Itu tidak bisa dipengaruhi hanya ketika dikon laksanakan. Nah, wes bubar. Memang betul. Kalau itu motivasi intrinsik, wes duwe tujuan, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Ini makin berkelanjutan deh, memunculkan motivasi intrinsiknya itu bagaimana? Iya, betul sekali Bu Isa. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Ini sesuatu yang sering ada di realita di kehidupan kita, dan kita sendiri kadang juga bingung. Pas pertama kita belajar ini, itu tidak hanya panjenengan Bu, termasuk saya dan kawan-kawan, itu semua itu sedikit istilahnya ngalor, sedikit menceng. Tapi ya inilah sesuatu yang kita pelajari, dan ya ada benernya, dan ngotot juga bukan berarti salah. Jadi kita berada di tengah-tengah. Untuk motivasi dari luar atau ekstrinsik, memang sesuatu motivasi ketika kita menjalankannya dari intrinsik itu bukan untuk berkelanjutan yang lama. Jika sekali dua kali untuk pengaruhnya mungkin bisa diperlukan, tapi untuk berkelanjutan yang jangka panjang kita tidak selalu menggunakan ekstrinsik. Begitu saja. Diharapkan dari ekstrinsik yang tidak terlalu berkelanjutan kemudian akan menjadi motivasi intrinsik. Lagi seperti cara menanamkan agar diri peserta didik atau orang tersebut mempunyai motivasi intrinsik. Oh iya. Baik, di sini nanti kita juga akan dibahas, bisa. Kita nanti akan berada di dalam, nanti kita akan bahas bersama ngoten ya. Terima kasih Bu Aisyah. Bisa dilanjut? Terima kasih. Ya kita sadari kita bukan manusia yang sempurna ya. Jadi kadang ini gambaran saya. Misalnya tugas saya itu membuat RPP, membuat pembelajaran dan sebagainya. Tapi kadang karena kemudian besok mau ada supervisi atau mau ada pengawas, baru kita gawe baru kan seperti itu. Nah, di sini kita belajar, semoga motivasi kita berasal dari diri kita, tidak dipengaruhi oleh karena yang ekstrinsik itu tadi. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan
ancaman maupun hukuman. Seperti tadi ya. Lanjut. Nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti menghormati, kemudian sopan santun, keselamatan, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kesehatan, rumah, makanan. Itu semua untuk bertahan hidup. Kemudian ada lagi siswa cari perhatian. Itu kebutuhan yang kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang. Jadi ini ada anak kok caper, kok minta diperhatikan, oh itu berarti minta dikasih sayang. Kemudian diakui kemampuan atau dihormati, itu masuk ke dalam penguasaan. Ada seseorang, ada anak, misalkan dia dapat nilai 90, anak yang lain 60, kemudian dia itu mengejek kepada temannya, dia membandingkan. Berarti dia itu sebetulnya adalah butuh penguasaan, butuh diakui kalau dia memang lebih mampu daripada yang lain. Kemudian tidak ingin tertekan, bebas, merdeka. Apa yang diinginkan itu adalah kebebasan. Kemudian selanjutnya mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah kebebasan. Ini ada form, tidak bisa dibuka, kita buka lagi. Oh, maaf, kita skip aja ya. Ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu. Agar tidak dihukum, maka dia melakukan ini. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi apa yang Ibu Isa tadi sampaikan, kenapa itu ada ekstrinsik dan intrinsik dari modul ini, penyelesaiannya yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya diutarakan Pak Saryo tadi, misalkan anak punya keyakinan yang seperti itu, keyakinan yang salah, gitu lah, kami mempunyai keyakinan yang salah, ini. Lah, mungkin Pak Saryo, kita sebagai guru, karena kita kan tahu orang kayak orang itu orang benar, kita giring anak itu agar mempunyai keyakinan sing benar, gitu. Iya, betul, betul. Ayo malas kak, lah. Lama malas terus. Iya, betul. Itu ada di dalam menuntun anak. Itu ada di dalam restitusi. Seperti itulah. Jadi ketika ada anak salah, kita tidak langsung mengejas, menghukum atau memberikan konsekuensi. Di sini langkah-langkah seperti yang dibacakan itu tadi adalah restitusi, membangkitkan dari dalam diri. Diharapkan seperti itu. Terima kasih Mbak Sarion. Ini adalah gambaran dari realita yang ada di lingkungan kita. Memang sepenuhnya tidak salah, itu betul, karena dari sini nanti kita akan belajar. Ternyata nanti apa yang Bu Isa sampaikan dan Pak Sarion masih ada gambaran. Saya ada sedikit bukan pencerahan, ada contohnya. Kita kembali ya di sini, nanti saya akan tunjukkan videonya. Ini ke dalam posisi kontrol. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ternyata kita masih berkutat pada restitusi dan motivasi dari disiplin positif. Ini kembali ke posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi yang dikembangkan oleh Diane Gass, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kelima itu, 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Biasanya kita itu di dalam posisi yang mana? Kita akan melihat videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dalam kasus yang sama di Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Semua datang. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Coba beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren.
Biasa. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang Diharapkan posisi yang paling baik di antara yang lain. Naren! Tapi kayak si bodohnya kemajane yo. Selamat pagi, Bu. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau Sekarang meneh lari. Sekarang setel meneh. Sekarang setel meneh. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke. Begitulah Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Kemudian mengingat waktunya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga segala sesuatunya bisa bermakna dan membawa kebaikan untuk kita semua. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam guru penggerak. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesempatan dan partisipasinya. Semoga Allah membawa Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan banyak
Jadi ada keyakinan di situ. Keyakinan. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan yang kita sepakati adalah bersama-sama menjaga kebersihan. Misalkan kalian tahu orang menggunakan saat berkendara menggunakan helm, itu kira-kira untuk apa? Untuk keselamatannya. Di situ ada nilai kebajikannya adalah keselamatan. Seperti itu. Jadi ketika orang menggunakan masker, mencuci tangan, nilai kebajikannya apa di sini? Menjaga kesehatan, betul sekali. Itulah yang akan kita sepakati bersama-sama. Kalian ingin seperti apa kelas kita? Jangan ada pembulian, jangan ada yang suka mengejek atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Di sini seperti itu, ya. Apa yang kalian harapkan dari kelas 6 ini? Guru akan membagikan kertas ini. Tulis di sini ya, dengan kalimat yang positif. Jika guru membacakan, kalian katakan sepakat, begitu ya. 1. Selalu menjaga